students, how are you today? Miss Mega is hoping all of you are doing fine at home. Before we start our weekly worship, let's read from the Bible. It's taken from Colossians chapter 3, verse 16. It says, "Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart." Let's pray. Our Father in heaven, we really thank you for the blessings that you have given to each of us. We thank you for last night, that we were all sleeping well, and today we woke up healthily. And today, before we start our activities, we would like to come to you, surrender all the things that may happen today with our worship. May you be pleased and glorified by our songs and our praise. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Before we listen to our preacher, let's sing Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, let's sing ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Miss Mega will invite to sing the song one more time. And for the first one, Miss Mega wants all the male students and teachers sing this song. For the second one, Miss Mega will invite only the female students and teachers. Female students and teachers, let's sing the second verse. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. All of us sing. Ku bersyukur
Now, let's listen to our preacher. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan lagi, boleh mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong anak-anak semua yang ada di rumah, terutama menolong Miss Erika yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga firman yang boleh kami pelajari bersama, boleh kami mengerti, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengetahui apa isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca hari ini. Di dalam nama Yesus kami akan memulaikan firman Tuhan pada kali ini. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-11 sampai ke-19. Sekali lagi, Lukas 17 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-19 ya. Kita sama-sama baca. Judulnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anakku sekalian, ketika Miss Erika mendapatkan tugas ini dan membaca bahan yang harus Miss Erika sampaikan pada hari ini, Miss Erika menemukan beberapa hal yang kok mirip ya dengan kondisi kita sekarang gitu ya. Kondisi kita sekarang. Yang pertama adalah tentang satu penyakit yang berbahaya, satu penyakit yang bisa menular dan harus dijauhi ya. Sama dengan yang terjadi saat ini. Di dalam perikop ini dikatakan tentang penyakit kusta. Penyakit kusta ini sudah diterangkan lah ya kemarin sama Miss Meta ya. Panjang lebar Miss Meta menerangkan apa itu sakit kusta. Nah, pada zaman dulu orang-orang yang sakit kusta itu harus dikucilkan, harus berada di tempat khusus. Loh kok sama ya dengan yang peristiwa sekarang apa? Tentang COVID-19 ini ya. Orang-orang yang masih baru diduga sakit saja sudah langsung dipisahkan tempatnya. Sama nih dengan peristiwa di perikop ini ya. Nah, lalu yang kedua, ketika Miss Erika terus membaca, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12, di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kalau yang namanya perbatasan itu bukan di tengah-tengah ya, berarti kan antara pinggiran dengan pinggiran ya. Kalau kalian melihat tempat duduk kan perbatasan itu ya berarti bukan yang tengah-tengahnya kan, tapi pinggirannya. Nah, seperti itu kota pun. Jadi mereka itu berada jauh di luar kota, di luar keramaian,
Dan dikatakan di sini ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Dikatakan suatu desa, tidak ada namanya desa apa ini. Miss Erika mungkin boleh mereka-reka bahwa ini adalah satu tempat lingkungan di mana mereka harus berada di situ. Ada batasannya, tidak boleh melanggar gitu ya, tidak boleh melanggar. Ya seperti penderita COVID-19 ya, penderita yang kena virus corona ini, mereka harus dikarantina di tempat tertentu, harus diisolasi. Oh sama ya dengan peristiwa penyakit kusta yang di perikop ini. Lalu dikatakan mereka berdiri agak jauh. Di sini Miss Erika melihat bahwa ada satu sadar diri ya. Sadar diri ini bukan maksudnya orang udah pingsan bangun jadi sadar diri. Oh bukan ya, bukan. Maksudnya orang-orang yang sakit kusta itu dia tahu diri. Oh aku punya penyakit, aku tidak boleh mendekati Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka berteriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Kasihani apa? Kasihani minta makan, kasihani minta pakaian karena pakaiannya sudah jelek ya, atau kasihani yang lain. Tapi apa? Yesus kita itu maha mengerti. Dan yang pasti ada apa? Di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ke-14 dikatakan bahwa ada satu tindakan Tuhan peduli. Ada kok kata-katanya Tuhan peduli. Ya memang tidak ada. Tapi Yesus dipanggil dan dia menoleh. Ketika dia berjalan, dia menoleh. Itu menunjukkan bahwa dia, Tuhan Yesus peduli. Mengapa dikatakan gitu? Ya kita misalnya kita lagi lewat satu tempat, tiba-tiba ada yang manggil. Misalnya namanya siapa ya? Anton misalnya. Hai Pak Anton, hai Anton. Terus waktu dilihat nggak tahu, nggak hafal, dah aja lewat. Kan nggak peduli ya. Tapi Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus berhenti pada mereka. Dan kalian tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, kamu pergilah kepada imam-imam dan tunjukkanlah dirimu. Waktu itu penyakit kusta ini kalau misalnya dikatakan sembuh, itu ada satu imam khusus yang mungkin dia tahu ya ciri-cirinya bahwa orang itu sudah disembuhkan itu bagaimana dan harus lakukan apa supaya mereka bisa kembali kepada keluarga. Dan kalau misalnya dipikir, lah Tuhan Yesus teh nggak ngomong apa-apa, cuma bilang pergi aja. Wah, maksudnya apa? Mereka tidak berbantah-bantah, mereka tidak ngomel-ngomel. Apa sih Tuhan Yesus maksudnya? Saya tidak tahu. Tuhan Yesus tahu nggak? Ini saya masih sakit, saya nanti dimarahin. Tuhan, maksudnya saya mau ke imam mau ngapain? Misalnya gitu. Tidak. Mereka langsung berangkat ke Yerusalem untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Di sini menunjukkan satu sikap lagi, yaitu apa? Taat. Ya, T-A-A-T. Taat. Tahu artinya taat? Taat itu ketika Miss Erika, ketika salah satu dari kalian mendapatkan satu tugas, mendapatkan satu perintah di kamu langsung melakukannya. Tidak pakai ya nanti, ya tunggu dulu. Tidak. Tapi taat. Dan ketaatan mereka ditunjukkan dengan apa? Mereka langsung pergi ke Yerusalem tanpa berbantah-bantah. Di tengah perjalanan Tuhan Yesus
sudah tahu ya, Tuhan Yesus tahu akan melakukan mujizat terhadap mereka. Dan 10 orang kusta ini berjalan hanya dengan satu ketaatan yang mereka dengar bahwa Yesus itu mampu membuat mujizat. Dan mereka yakin bahwa mujizat itu akan terjadi. Di tengah perjalanan mereka melihat bahwa, wah, kok tiba-tiba tubuhnya yang borok-borok, tangannya yang busuk, jari-jarinya yang hampir lepas, sudah sembuh. Luka-luka yang masih basah menjadi kering, halus permukaan kulitnya. Wah, mereka girang, mereka bahagia, mereka senang. Ya, mereka senang. Dan mereka berlari ke Yerusalem. Tapi ternyata dikatakan di dalam Alkitab ini, ada satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Tidak bersama-sama dengan orang Yerusalem itu menuju 9 orang itu menuju Yerusalem. Tapi dia kembali kepada Yesus, yaitu satu orang Samaria ini. Ya, dia adalah orang Samaria. Dan waktu itu orang Samaria itu pada saat itu dianggap hina karena ada sesuatu yang mereka jalankan, mereka melakukan tidak seturut firman Tuhan, dan menurut orang Israel itu tidak benar dan mereka dianggap hina gitu ya. Mungkin aja karena memang orang Samaria tidak menyembah Tuhan dan akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya dia menyembah Tuhan Yesus karena belum tahu juga kan, orang Israel mungkin menyembah menyembah Tuhan yang mereka percayai bahwa itu Tuhannya, tapi kali itu Tuhan Yesus pun masih banyak ditentang oleh imam-imam, oleh pemuka-pemuka agama. Tapi orang Samaria ini kembali ya karena dia tahu Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tidak. Ada satu sikap yang baik dari orang ini. Yaitu apa? Kalian tahu tidak? Satu sikap tahu diri. Yang tadi ya, sadar diri itu bahwa mereka itu adalah orang yang berpenyakit, orang yang kusta. Tapi kemudian apa? Dia disembuhkan. Kalau orang diberi sesuatu, apalagi ini kesembuhan, pasti akan mengucap syukur. Nah, orang Samaria ini berterima kasih kepada Yesus yang sudah jelas-jelas mereka mintai belas kasihan sebelumnya. Dan Yesus berkata, loh, kok hanya kamu yang kembali? Mana yang 9 orang? Dan orang asing pula yang kembali. Tuhan Yesus melihat bahwa di dalam orang ini ada satu sikap yang satu lagi baik, yaitu apa? Responnya yang baik atas anugerah Tuhan. Ya, responnya yang baik berupa ucapan terima kasih. Dia begitu dengan gembiranya dia tahu terima kasih kepada siapa yang memberikan pertolongan, siapa yang memberikan kesehatan itu. Responnya luar biasa. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi Miss Erika melihat bahwa pada saat ini pun orang-orang, anak-anak kalian sekalian suka lupa ucapan terima kasih. Tapi orang Samaria ini tidak. Dia kembali menghampiri Tuhan. Dia mengucap syukur atas apa yang diterimanya. Dia tersungkur menyembah Tuhan. Dia berterima kasih kepada Yesus. Satu hal yang sangat baik yang untuk kita ikuti, untuk kita jadikan teladan, bahwa respon ini atas anugerah Tuhan itu luar biasa. Sama seperti kondisi kita sekarang ya. Kondisi kita sekarang di mana kita mengalami di tengah ketidakmengertian kita, di tengah ketidaktahuan kita harus diam. Aduh, Miss, saya lebih senang sekolah, lebih senang sama teman-teman, lebih senang belajarnya sama Miss. Tapi apa? Harus sabar. Mungkin seperti orang kusta tadi, saya mau pergi, mau ngapain ke imam, saya masih sakit, mau apa? Gitu kan?
Tapi apa? Dia tetap lakukan dengan sabar. Dan apa? Kita tidak kebetulan ya, kita baru saja selesai melewati masa-masa Paskah, di mana kita melihat bahwa pengorbanan Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa, yaitu apa? Pengorbanannya di kayu salib. Kita harus bersyukur di tengah kondisi kita saat ini, kita diberi waktu yang banyak untuk bersama-sama dengan keluarga, menyembah Tuhan bersama-sama dengan mama, papa, keluarga yang masih ada nai-nai, oma, opa di rumah, bersyukur mungkin masih bisa berbakti bersama-sama dengan mereka. Dan ada satu ayat yang Miss Erika ingin kita sama-sama kembali baca dan menjadi ayat sebagai kekuatan bagi kita semua ya. Miss Erika ambil di dalam dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ingat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam kondisi seperti sekarang, tidak mengerti, tidak tahu harus apa, di tengah tekanan yang mungkin banyak tugas sambil tidak mengerti, orang tua juga sulit menerangkan, kalian tetap mengucap syukur. Pacu semangat kalian untuk tetap bisa memuji Tuhan. Tuhan pasti tolong kita semua untuk melewati masa-masa sulit ini. Kita dengan hati yang gembira, dengan hati sukacita, kita bisa melewati semua yang harus kita jalani ini sampai kapan? Kita tidak ada yang tahu. Kita tunggu pemerintah mengumumkan apa lagi yang harus kita lakukan. Ya, kita tetap berdoa, kita tetap beriman kepada Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Luar biasa Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman ini bahwa peristiwa ini juga mungkin bukan hanya kami yang mengalami, tetapi ternyata telah terjadi ribuan tahun yang lalu ketika Engkau masih berada di bumi ini. Melalui 10 orang kusta ini kami boleh mengerti bahwa ada satu hal yang boleh kami lakukan untuk kami tetap berdiam, taat pada aturan, dan kami mengikuti perintah Tuhan. Dan kami menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Yesus, kiranya Tuhan menolong kami semua, menolong guru-guru kami, menolong setiap orang tua, setiap mama, papa, mami, papi yang membimbing kami untuk kami boleh melewati masa-masa ini dengan baik. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami.